3. Mi, coba bilang kamari. Tuh. Kamera jadi. Tunggu. Tuh apa yang mau ingat di kini loh. Atuh, sudah play. Bilang jo sudah itu play. Mau bilang apa leh? Itu kini loh no. Kampung tua apa sama? Baik, mau menceritakan tentang Desa Kinilo atau riwayat Desa Kinilo. Desa Kinilo adalah desa yang tertua dan menurut pandangan saya sempat memimpin Desa Kinilo pada tahun pemilihan 1994 dan pelantikan pada tahun 1995, bahwa Desa Kinilo itu mempunyai lahan yang cukup besar Peta desa. mengikuti peta desa yang ada, dan sesuai peta desa yang ada yang telah dibuat dari tahun 1904 itu mempunyai batas-batas yang lengkap. Itu dibuat dari awal, mulai dari hukum tua Matindas dan juga hukum tua Nangka, dan Desa Kinilo punya lahan yang cukup besar, di mana Kinilo berbatasan dengan Desa Kali, berbatasan dengan Desa Kembes, berbatasan juga dengan Rorokan, berbatasan juga dengan Kakaskasen. Tetapi juga berbatasan dengan Tinoor dan juga diapit oleh 2 gunung, Gunung Mahawu dan Gunung Lokon. Termasuk juga Lokon Empung. Sepengetahuan saya, sejak dilantik menjadi kepala desa pada tahun 1995, Desa Kinilo masih ada 10 dusun dan dikembangkan jadi 12 dusun dengan jumlah jiwa ada kurang lebih hampir 4.000 jiwa. Dan pada saat itu sebagai pembantu bupati Bapak Boy Tangkawaro pernah mendampingi saya sebagai kepala desa bersama suami dan aparat. Kami pernah mengunjungi perbatasan Desa Kembes. Dan pada saat itu rencana Pak Pembantu Bupati Pak Boy Tangkawaro akan dibuatkan jalan layang dari Kinilo atau perbatasan dari Kinilo dengan Desa Kembes akan dibuatkan jembatan layang. Dan meninjau lokasi yang ada, di samping meninjau lokasi yang ada di perbatasan itu, kami juga pernah meninjau lokasi yang ada di kaki Gunung
Mahawu, di mana di sana terletak daerahnya melandai, dan rencana Bapak akan membuatkan jalan keluar ke Desa Kali. Dari Kinilo terus memanjang ke Lalaya, turun ke G1, lalu turun lagi ke Ranotuana yang ada di Desa Kinilo, di mana juga Desa Kinilo berbatasan, jadi sampai dengan Mahrewok atau daerah yang cukup berhasil, di mana memang perluasan perkebunan Desa Kinilo itu sangat luas, termasuk Ranouwe yang digarap sendiri oleh tua-tua Kinilo pada saat itu, termasuk juga leluhur dari saya sebagai kepala desa waktu itu, yaitu dari turunan Runtulalo, yang mana ada terletak di berbatasan dengan Desa Kali. Jadi Desa Kinilo itu memang dari dulu adalah desa yang tertua di kecamatan yang pada saat itu masih Kecamatan Tomohon. Belum ada pemekaran. Jadi memang masih desa, belum kelurahan. Nanti pada tahun 2023 maka tercetuslah jadi kelurahan. Dan rencana pada saat itu, waktu ada pembuatan perluasan wilayah, maka dibuatlah jalan lingkar. Jalan lingkar dari timur berbatasan dengan Kakaskasen sampai ke Desa Kali. Dan juga lingkar barat berbatasan Kakaskasen dan juga Desa Kinilo. Itu yang dibuat pada saat itu, dan sudah juga dibuatkan perluasan jalan dari Kinilo ke Kali dengan cara Hukum Tua Kali dan Hukum Tua Kinilo bekerja sama dengan masyarakat, karena jalan Kali Kinilo pada saat itu masih jalan desa atau masih jalan kebun atau masih jalan roda, dulu dikatakan jalan roda. Terus bersepakat dengan pemerintah Desa Kinilo dan pemerintah Desa Kali. Pada waktu itu Hukum Tua Kali atau Kepala Desa Kali adalah Bapak Mamuaya. Kami sepakat dan membuat jalan pelebaran jalan dari Desa Kali ke Desa Kinilo atau Desa Kinilo ke Desa Kali. Dan itu sudah dirintis juga dengan pembuatan pengaspalan, yang tadinya pengerasan dan dibuat pengaspalan. Pada waktu itu masih ada anggota dewan Bapak Hui Mongdong atau yang dikenal dengan Chen Mongdong, yang pada saat itu membantunya. Memang karena pemilihan Hukum Tua Kali dan Hukum Tua Kinilo masih
terikat keluarga yang masuk pada kerukunan Rukun Kali Kinilo, keluarga Runtulalo, yang disebut keluarga Runtulalo, Kali dan Kinilo sampai saat ini. Dan saya tinggal jadi penasehat di situ. Bersama dengan Bapak Elisa Memuaya sebagai kepala desa pada waktu itu, menjadi juga penasehat di kerukunan Rukun Kali Kinilo, Rukun Runtulalo. Dan sampai sekarang telah dibuatkan juga selain jalan lingkar timur dan lingkar barat, dan telah dibuatkan juga rehabilitasi balai yang tadinya hanya atap, yang telah dibuat oleh kepala-kepala desa sebelumnya, yaitu dari peletakan batu Bapak Pangalila, dan dilanjutkan dengan Bapak Vence Pangalila yang sampai dengan pengatapan dan dibuatkan balai desa yang sampai sekarang masih ada. Dan pada saat Bupati Minahasa, yaitu Bapak Karel Senduk, yang adalah sebagai Bupati Minahasa, saya sebagai kepala desa dipanggil menghadap untuk menandatangani pembuatan jalan atau jembatan yang ada di perbatasan Desa Kinilo dan Desa Kakaskasan. Dan jembatan itu dibuat oleh pemborong yang memakan waktu kurang lebih 120 hari kerja, dan itulah yang telah dibuat diminta oleh Bapak Bupati sebagai batas Kinilo, Desa Kinilo dan Desa Kakaskasan, yang sesuai juga peta desa bahwa Desa Kinilo itu berbatasan dengan Kakaskasan sampai dengan ada pohon damar yang ada di Nawanua atau berbatasan dengan air atau mata air yang ada di Kakaskasan atau ada di Kinilo, yang juga sudah menjadi lahan pertambangan yang juga berbatasan dengan Kakaskasan. Dan pada saat juga atau pada waktu itu juga ada lokasi tambang batu yang telah digarap oleh masyarakat dengan masih manual, tetapi sekarang sudah dengan alat traktor dan lain-lain. Dan juga pada zaman atau masih Bapak Bupati Karel Senduk sempat membantu saya untuk membuat satu gapura yang ada di pintu atau masuk Desa Kinilo pada saat itu, dengan tulisan "Ya Roh Kudus, baharuilah kami." Itu yang sempat dibuat bersama dengan Bapak Bupati Karel Senduk pada waktu itu. Yerusalem. Pelebaran jembatan itu di Yerusalem kan kecil itu.
dan juga pembuatan jalan sekaligus pelebaran jalan yang di samping masjid dari depan kantor kepolisian Tomohon Utara, dibuatlah jalan menuju ke lahan pekuburan dan diteruskan keluar ke jalan lingkar barat yang ada di Pinawelaan atau berbatasan dengan desa Kakaskasen. Jadi jalan lingkar dari utara ke selatan yang sudah dibuat jalan lingkar barat, sehingga itu menjadi satu kelancaran sampai dengan sekarang. Dan irigasi yang sudah dibuat pada saat itu sampai sekarang masih ada. Itulah sedikit sekilas yang saya boleh sampaikan sejak saya memimpin Desa Kinilo. Dan saya juga sampaikan bahwa saya pernah diutus oleh dinas sosial. Saya pernah diutus oleh dinas perdagangan dan bersama dengan satu orang ibu, yaitu Ibu Yulida Nangka, yang pernah ke Jakarta untuk mengikuti proses atau mengikuti pelatihan anyaman bambu dan lain-lain. Jadi saya sebagai kepala desa mendampinginya sehingga anyaman bambu yang ada di Kinilo boleh maju sampai dengan sekarang ini. Dan juga saya pernah menyelesaikan atau mendapat penghargaan dari pemerintah kota, pemerintah daerah Minahasa, mendapat piala kebersihan, dapat juara 3 untuk se-Kabupaten Minahasa. Dan juga pernah mendapatkan piagam penghargaan dari pemerintah pusat tentang Desa Kinilo untuk boleh meningkatkan pelatihan anyaman bambu dan lain sebagainya, sehingga petugas dari pusat turun ke Desa Kinilo, tetapi itu tinggal dilanjutkan oleh Bapak Hermanus Watung. Tetapi yang sebenarnya sayalah yang sudah merintisnya, sehingga mereka datang untuk melatih para penganyam bambu yang ada di Desa Kinilo. Dan juga masih ada termasuk mendapatkan juara atau piagam karena pernah saya melunaskan 5 tahun berturut-turut lunas pajak. Dan oleh karena 5 tahun berturut-turut saya melunasi pajak, nah barangkali saya pikir itu tidak membuat masyarakat itu sadar wajib pajak,
sehingga pada 3 tahun selanjutnya harus membayar pajak. Sebab dari pajak itu juga dikembalikan kepada masyarakat. Jadi mereka jadi sadar pajak. Nah, saya berterima kasih karena pemerintah pada saat itu memberikan juga saya banyak piagam. Dan sebelumnya juga saya setelah dipilih oleh masyarakat Desa Kinilo menjadi kepala desa, saya ditatar selama 3 bulan mengikuti pelatihan pemerintah desa yang dibuat oleh pada waktu itu Gubernur C.J. Rantung. Dan saya juga mendapat piala atau mendapat penghargaan karena perempuan satu-satunya di Kecamatan Tomohon mendapat piagam pada saat itu karena dipilih oleh masyarakat menjadi kepala desa. Itulah sekilas. Gubernur Sondak Daka Kinilo dong. Itulah sekilas. Gubernur Sondak Daka Kinilo. Oh, ada tambahan. Dan pada saat itu juga karena suami saya adalah seorang jaksa dan pernah mendapatkan kunjungan dari Bapak Gubernur, Bapak Sondak, Ajay Sondak, mengunjungi Desa Kinilo, dibuatlah di aula Desa Kinilo. Dan pada saat itu gubernur langsung mengunjungi aula tersebut dan sempat juga memberikan arahan, memberikan pembinaan, tetapi juga melihat pembangunan yang ada di Kinilo yang dikembangkan. Dan saya juga pernah mendapat bantuan dari Dewan Kabupaten Minahasa sehubungan dengan longsor. Pernah ada longsor di Desa Kinilo. Di jalan raya pada waktu itu dibuat penggusuran tanah bersama dengan anak dari Bapak Pembantu Bupati, dan saya berada di loader bersama dengan Pembantu Bupati di loader tersebut. Tetapi juga pernah anggota Dewan Kabupaten Minahasa mengunjungi longsor yang terjadi di tengah keluarga Manopo Pasulatan. Pasulatan Manopo, sehingga dibuatlah tembok dan sampai sekarang itu berbatasan dengan keluarga Manopo atau ada keluarga Watung di situ. Dan itu yang pernah dikunjungi. Dan juga ada wartawan dari Provinsi Sulawesi Utara mengunjungi makam-makam yang ada di Kinilo, yang antara lain adalah wartawan Fenche Togas yang dikunjungi oleh wartawan Provinsi Sulawesi Utara. Dan juga ada kunjungan-kunjungan kerja dari Menteri Pariwisata, yaitu Bapak Yung Afe, dan juga Bapak Gubernur Sulawesi Utara pada waktu itu Bapak Mangindaan, yang sempat berfoto bersama dan ada dokumentasinya. Dan banyak hal lagi yang sudah saya dapatkan pada saat
menjabat sebagai kepala desa Kinilo. Dan pada tahun 2000 kepala desa dikembalikan menjadi sebutan hukum tua. Dan setelah 2000 sampai 2023 kembali mengadakan atau sudah mempersiapkan untuk pemekaran Kota Tomohon. Dan pada tahun 2003 saya selesai melaksanakan tugas dan saya masih diminta oleh Bapak Pembantu Bupati pada waktu itu, Bapak Boy Tangkawaro, untuk melanjutkan, tetapi saya bermohon dengan hormat berhenti karena suami mulai sakit. Jadi itulah sekilas info. Omak katut bantu-bantu deh, mai pira nama perangkat. Om George, apa sama. Dan saya juga menjalankan tugas di samping dibantu oleh suami seorang pakar hukum atau seorang jaksa, tetapi juga dia adalah sebagai kepala urusan pemerintahan dan sebagai sekretaris desa pada waktu itu adalah Bapak adalah Bapak terakhir adalah Bapak ambil akang dulu Fian adalah Bapak George Lasut dan sebelumnya Bapak Wisan dan mereka dan perangkat-perangkat yang sudah tua-tua yang mendampingi saya, yaitu Bapak Komandan Hansip, Bapak Komandan Hansip sebagai Komandan Hansip dan sebagai kepala urusan pembangunan adalah Bapak Agustin Dasnangka dan sebagai kepala urusan dan pembantu Bapak juga Bapak Wongkar dan juga Bapak Pangemanan, Bapak Frans Lumanau sebagai urusan pengairan dan juga menjadi kepala urusan umum. Dan saya juga pernah menjadi ketua PPS Desa Kinilo dan juga sebagai pembantu yang mendampingi saya adalah dari PKK yang dibantu oleh ketua PKK pada saat itu, pertama oleh Ibu Matilda Lasut dan dilanjutkan oleh Ibu Nonce Beatrix Musak Lasut. Jadi yang pertama sebagai ketua PKK adalah Ibu Matilda Lapian Lasut dan dilanjutkan diganti oleh Ibu Nonce Beatrix Musak Lasut dan juga saya dibantu oleh kepala-kepala dusun. Ada 2 kepala dusun perempuan, yaitu kepala dusun 7 Ibu Anneke Polakitan Rawung dan kepala dusun 1 adalah Ibu Erni Unda Pusung dan selainnya adalah bapak-bapak. Dan bekerja sama dengan BKS AUA, Badan Kerjasama Antar Umat Beragama. Pada waktu itu masih pendeta. So meninggal dah pendeta? Bukan. Pertama sebagai waktu saya jadi kepala desa menjadi ketua BKS AUA adalah Bapak Pendeta Lintong
dan dibantu oleh Ibu Pendeta Lintong Burhan, dan juga dilanjutkan dengan Ibu Mawuntu Pitoy. Dan banyak lagi teman-teman sekerja yang sudah membantu saya, dan nanti akan dibuatkan tertulis, dan nanti akan dibuatkan tertulis, dan juga saya juga tanpa dibantu oleh keluarga, mulai dari orang tua saya, keluarga Polakitan Runtulalo, Papa dan Mama, tetapi juga dibantu oleh keluarga besar juga Togas Lasut, dan juga dibantu oleh keluarga besar Nangka, dibantu juga oleh keluarga besar Runtulalo, dan juga dibantu oleh keluarga besar Pusung. Dan banyak lagi keluarga-keluarga yang sudah, dan juga keluarga-keluarga yang sudah membantu saya. Di samping itu juga saya bersyukur karena sempat memindahkan seorang tokoh agama atau pendeta emeritus, yaitu Bapak A.F. Togas, yang adalah juga orang tua mantu saya. Jadi ini tidak membuat kolusi, nepotisme, dan lain sebagainya, tetapi memang pada saat itu kebersamaan dalam keluarga, bekerja sama, bergotong royong, membangun kampung Kinilau, sehingga boleh terjadi seperti saat ini. Karena pembangunan yang ada itu bukan karena hebatnya kepala desa, tidak. Tetapi itu karena semangat masyarakat, semangat gotong royong, semangat Mapalus yang sudah dibuat pada saat itu. Jadi semangat kebersamaan betul-betul memang torang semua basudara. Dan juga pada saat itu masih ada pelan-pelan juga. 1 jam itu kita masuk di YouTube itu. Daripada kita mau tulis tuh ini. Masih ada kegiatan-kegiatan lain, yaitu aparat desa pada saat itu mengadakan Mapalus, gotong royong. Jadi bekerja membuka lahan dan dibuat bekerja sama. Semua aparat saya libatkan untuk bekerja. Jadi Mapalus itu mulai dari kepala desa. Jadi kebun yang ada di kepala desa dikerjakan bersama, ditanam bersama tanaman-tanaman apa yang bisa ditanam, antara lain milu, ubi-ubian, dan sayur-sayuran yang bisa ditanam, termasuk pisang. Itu yang dibuat oleh perangkat desa pada saat itu. Sedang pemekaran gereja-gereja, persiapan pemekaran gereja. Dan saya juga sebagai kepala desa menjadi penasehat di jemaat. Ada kurang lebih 3 kali saya menjadi penasehat jemaat. Di samping kedudukan sebagai kepala desa, tetapi juga pernah menjabat sebagai majelis, baik dalam persiapan pemekaran gereja, mulai dari Jemaat Petra, memekarkan satu jemaat, yaitu jemaat yang ada di Markus, dan juga jemaat yang ada di Yerusalem. Jadi satu kebanggaan bagi seorang pemimpin yang banyak berbuat, bekerja, melayani masyarakat. Dan bersyukur karena pada saat itu saya sebagai kepala desa tidak digaji, tetapi hanya pengabdian.
termasuk aparat desa, perangkat desa, tidak digaji. Hanya mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab. Jadi itulah satu kebanggaan saya memimpin bersama perangkat aparat yang ada di desa pada saat itu. Dan saya juga bekerja sama dengan kepala-kepala desa atau pemimpin-pemimpin yang mendahului saya, Selamat Mamuai. mulai dari kepala desa Bapak Pangalila, apa ketuk saya DP nama nih? Bapak R.Y. Pangalila dan juga Bapak A.F. Pangalila. Tetapi juga dengan almarhum pada saat itu Ishak Kaulusan dan aparat-aparat yang lain yang saya tidak bisa sebut lagi karena waktu. Dan juga saya dibantu juga oleh hansip-hansip yang ada, yaitu selain Komandan Hansip Bapak Hendrik Matindas, Bapak dia tuh wakil Herdi apa dia ya? Kalau dia tuh sama. Oh, tadi laki. Udah juga kalau sudah ingat. Mana itu ingat kalau punya enggak usah anti mikul. Dan masih juga ada yang sekarang yang masih ada. Isa dong, soalnya dong apa sama lagi apa itu? Banyak Saya juga kurang usah. Dan yang masih ada yaitu dia masih ada kan? Kalau dia bilang piri apa dia? Ini sudah cuma itu. Jadi itulah sekilas mau 1 jam yang boleh saya sampaikan menyangkut tugas dan tanggung jawab atau pemerintah pada saat itu. Dan pada tahun mata air kontek tahun tanpa mandi. Dan pada tahun-tahun sebelumnya pernah mengadakan pembersihan selain setiap minggu mengadakan pembersihan baik di mata air, mengadakan penanaman 1000 pohon mulai dari mata air dingin, tetapi juga dengan mata air yang ada di sebelah barat pernah diadakan penanaman 1000 batang pohon. Dan sampai sekarang ya barangkali masih ada yang tertinggalan sampai di ujung tanpa mair tuh sobeking akang anu sekarang apa dia? Akan telu apa tuh? Iya. Vista. Dan sempat juga mengadakan atau membantu jalan-jalan kampung, jalan-jalan desa yang mengarah ke perkebunan dengan mengadakan pembuatan palang-palang, batas-batas dan juga batas-batas tersebut barangkali dan juga mengadakan posyandu umak koris itu dan sempat mengadakan membantu satu ibu yang diterlantarkan, yaitu Ibu Kori Polakitan yang telah ditelantarkan oleh keluarga, sehingga saya menampungnya bersama aparat, menampungnya di lahan kantor atau samping
kelurahan samping balai desa. Dan juga Oh, Pusian. Banyak ada mengungsi. dan juga Oh, kena menghadapi Pusian lain. dan juga sempat Karat. mengunjungi keluarga-keluarga yang ada ditransmigrasikan pada tahun 1993, dan sempat mereka juga banyak yang sudah kembali ke kampung halaman. Ya, acara-acara di desa memanari, maengket. Oh, Dan mempertahankan itu musik dan budaya yang ada di kampung, yaitu musik bambu yaitu pernah melestarikan kembali musik bambu, kolintang, maengket, dan tarian-tarian kesenian lainnya yang sempat dibudayakan kembali. Mas, di mana Ustaz? Kulintang. Dan setiap hari Jumat kami mengadakan Jumat bersih. Jumat bersih itu melaksanakan kebersihan dari lingkungan, dari dusun 1 sampai di dusun 12. Dan mengadakan juga penanaman yaitu apotek hidup dan apotek sehat yang dikelola langsung oleh ibu-ibu PKK. Ada dulu kalau kita tuh taman bunga-bunga di muka kong ada rupa begini lah. Di muka di rumah di paturan pinggir jalan tuh datang tuh bunga-bunga apa itu? Pai-pai begini. Rose. Bukan kong ada tule begini. Kong nyata padang bunga begini kong terakam bunga. Itu Noso bilang. Itu juga. Ya rumah kampung. Coba ingat deh. Boleh 1 jam. Boleh juga. Rukun-rukun sudah. Jadi nanti berikutlah itu lain. Kalau begini kan laju daripada motoris kiranya. Dan juga hal-hal lain yang belum saya sempatkan belum saya sebutkan pada saat ini, nanti disampaikan pada kali berikut atau waktu yang lain. Pakatuan lupa kali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati torang semua. Pakatuan, pakalaviran. Oh, jadi kuntua kita patah kaki. Itu no. Itu kan pergumulan acara bola. Itu tahun 95. Mami buka kegiatan olahraga. Ngana patah kaki di situ. Nah, nanti jo tambah itu. Ada Pak Ingeno di situ. Itu kan makanya kan itu Kak mesti terperinci mulai dari tahun itu ada dia ini mana dong. Mau edit itu panjang. Acara lomba olahraga kan itu. Iya, no kan saya bilang ada itu kan ya baking setiap tanggal 17. Upacara bendera. KKN dan lain. Iya, no. Menerima KKN berapa kali? Di rumah membuat menyasar kok ada. Itu ada tuh kegiatan sinodale itu dari Gereja Dunia 2000 ditinggal di rumah. Iya no ada no itu. Anak Jerman apa semua. Tinggal tambah Jono. Itu no ada di situ orang kok tak suka kok terperinci dari tahun ini ini nih. Oke, jo pelan-pelan itu. Nah, soalnya enggak fokus lagi kita. Sudah. So itu sejarah kini lo good day and be blessed. So campurin mami apa semua. So, kalau mau bikin sejarah kini lo itu kata perlu ada tim khusus. Sudah dong so baking itu. Bagus dong baking. Kurang mau melanjutkan. Ya, sudah. So boleh semua 1 jam semua habis memori. Itulah sampai di situ dulu. Tadi dang tasu kunci dengan Pak Ketua. So yes, Oke. Good day and be blessed.